Teman-teman sekalian, saya hari ini akan mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam Undang-Undang UUD 45 atau kalau di PIP biasa disebut pokok-pokok pikiran Pancasila. Ini karena situasi yang harusnya saya sudah bikin poin-poinnya, tetapi karena ini hari libur sehingga saya tidak bisa memobilisasi segala sesuatu untuk bisa performance yang baik, sehingga saya berusaha yang penting ini bisa tersampaikan ya tentang pokok-pokok pikiran Pancasila ini. Sebetulnya saya juga sudah punya video pengalaman saya bagaimana membicarakan tentang pokok-pokok pikiran Pancasila ini di komunitas-komunitas, terutama saya lebih senang di kaum muda, karena terus terang hal-hal seperti ini kaum muda perlu banyak tahu, karena ya mungkin ini dianggap sesuatu yang ya mudah dari kita dari SMP, SMA sampai di kuliah ini sudah bicara tentang ini, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak umum, tapi bukan begitu. Yang penting bagi kita adalah bukan saja kita menghafal mengetahuinya, tetapi yang saya mau mengajak kita sama-sama ini bagaimana kita mengimplementasi daripada pokok pikiran ini. Ya, jadi mungkin pikiran yang pertama dulu, ketuhanan yang Maha Esa. Baca aja ketuhanan yang Maha Esa. Ya, selesai. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana kita mengimplementasikan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa ini dalam kita kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi yang paling simpel mungkin teman-teman tahu bahwa setiap ada acara-acara pasti ada namanya kegiatan atau ada sesi doanya ya. Karena negara kita bersama ketuhanan yang Maha Esa, sehingga segala sesuatu harus didasarkan atas apa yang kita sebut yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Semua agama pasti percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur segala aktivitas kita, sehingga yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa pada semua aktivitas kita baik bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat, ketuhanan yang Maha Esa harus kita kedepankan. Ya, itu implementasikan dan implementasi daripada ketuhanan yang Maha Esa. Next, kita datang ke poin berikutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih kita mengimplementasikan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kita semua menganggap bahwa kita sama-sama manusia beradab, saling menghargai satu sama yang lain, tidak merasa bahwa yang lain lebih derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, atau yang lain merasa oh lu nggak kayak itulah, saya lebih dari ini. No, bukan begitu. Tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab ini kita diajarkan bagaimana menghargai sesama di dalam republik yang sudah kita jalani bersama ini ya. Jadi hal-hal seperti ini harus digaungkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling menghargai bahwa dia juga sama dengan kita. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih derajatnya lebih tinggi, tidak ada yang kastanya lebih tinggi. Kita semua sama, ya. Itulah yang dimaksud bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau baca saja mungkin dari dulu kita sudah tahu. Apalagi kalau sekarang saya lihat tidak seintens dulu upacara itu ya. Tetapi kalau ada yang namanya Pancasila ini pasti kita hafal, karena tiap ada kegiatan upacara pasti ini akan dibacakan ya. Bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ini kita dapat persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari suku bangsa, ras, etnis, agama dan segala macam. Tetapi kita dipersatukan di dalam satu negara yang kita cintai bersama, yang disebut Indonesia. Sehingga ada satu tempat, satu pulau digaung orang lain, negara teman warga lain di tempat yang lain merasa terusik juga. Sehingga kita ada rasa satu kebangsaan supaya saling menolong, saling membantu, atau misalnya yang paling praktis adalah jika terjadi sesuatu di satu daerah, di daerah yang punya surplus harus membantu karena dianggap ada satu kesatuan yang harus kita berbagi rasa.
karena kita punya rasa persaudaraan ya. Ini persatuan Indonesia ini satu dari Sabang sampai Merauke, tetap kita satu di dalam satu rumpun rakyat Republik Indonesia, itu namanya Indonesia, dan kita yang sama. Next, kita lihat yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengurusan parokial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengurusan parokial artinya bahwa segala sesuatu itu dilakukan oleh rakyat. Ya mungkin kalau yang lebih praktis yang kita lakukan misalnya selama ini ya, baik itu secara di tingkat pusat, secara di mana-mana kita lakukan ya, itu adalah rakyat memilih kepala negara, di tingkat daerah memilih gubernur dan bupati wali kota. Itu adalah, jadi rakyat yang memimpin kekuasaan di tangan rakyat, dia melakukan implementasinya dengan adanya pemilu dan pemilu kada dan lain-lain. Jadi ya memang sekarang sudah agak begitu kurang kedepankan masalah musyawarah mufakat. Kalau dulu saya masih ingat, karena saya kebetulan juga agak senior, bahwa jika terjadi sesuatu hal dikedepankan dalam musyawarah mufakat. Dulu di DPR itu jarang-jarang sih adanya namanya voting, tapi sekarang sudah mulai gitu. Kalau dulu jika terjadi beda pendapat itu di skor dan duduk dibicarakan bersama, dimusyawarahkan, yang lain mau mengalah sedikit, yang lain mau mundur, dan akhirnya menciptakan atau menghasilkan satu kesepakatan yang itu hasil musyawarah mufakat, bukan karena menang-menangan ya. Semua bersepakat demi untuk kepentingan bangsa negara ini, it's okay, saya setuju. Jadi tidak voting kalau menang, bukan begitu. Jadi yang namanya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengurusan parokial ini adalah segala permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah mufakat, ya, bukan dengan cara menang-menangan ya, karena dia melintas, saya yang harus lebih dominan, saya yang lebih bukan begitu. Tapi bagaimana kita bermusyawarah terus menghasilkan satu kesepakatan, satu putusan yang nantinya itu diberlakukan untuk semua masyarakat Indonesia, yang hasilnya adalah itu dari kesepakatan bersama. Jadi jangan sampai pada saat itu setelah selesai si A atau si B mengatakan bahwa itu kan keinginanmu, bukan, tetapi itu keinginan bersama yang diwujudkan dengan satu musyawarah yang disepakati bersama supaya itu dipakai untuk digunakan, apakah itu bentuk regulasi, peraturan atau kesempatan apapun lah ya. Jadi itu dihasilkan melalui musyawarah untuk mencapai satu mufakat. Tujuan adalah untuk bagaimana mengedepankan kepentingan seluruh bangsa ini ya, bukan perorangan kelompok, bukan, atau kelompok yang mayoritas, bukan itu. Itu bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pengurusan parokial. Jadi ini pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok Pancasila ini ada 5 ini kita paling sudah sering hafal, sudah sering tahu, sudah sering dengar. Hanya mungkin kita, terutama generasi muda sekarang ini, belum memahami bagaimana mempraktekkan atau mengimplementasi, menjalankan kehidupan makna-makna daripada pokok-pokok ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dalam masyarakat. Nah itu yang perlu kita pikirkan dengan benar, karena ya kalau hanya dengar ini sudah biasa. Sebagai generasi muda, muda saya harap ini dipahami dengan benar, sehingga bangsa ini sampai kapanpun tetap teguh berdiri di dalam satu bingkai kesatuan Republik Indonesia yang ideologinya adalah Pancasila. Ya, itu loh kalian harus kedepankan ya, karena kalau tidak demikian ya pasti akan bermasalah, karena kita ini beda dengan seperti Eropa, bangsanya sama. Kita beda, dari Sabang sampai Merauke beda, kulitnya sudah beda, adat istiadat beda. Nah kita dipersatukan oleh yang namanya ideologi kita adalah Pancasila. Hanya itu aja. Kalau itu sudah kalian yang masih muda-muda yang tidak memahami dengan benar, saya rasa ya kita ke depan. Ya, kita nggak tahu ke depan negara ini seperti apa. Tetapi kalau kalian memahami yang benar, kalian bisa